Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Perkenalkan, nama saya Khairul Anam. Saya dan kawan-kawan dari kelas 11 MIA 3 akan membahas tentang akhlak menerima tamu yang baik. Hal yang akan dibahas diantaranya yang pertama, pengertian menerima tamu. Yang kedua, etika menerima tamu. Yang ketiga, membiasakan berakhlak menerima tamu. Yang keempat, menyambut tamu dengan sukacita. Dan yang kelima, hikmah dari penyambutan tamu. Oke kawan, kita langsung. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, menerima tamu dapat diartikan sebagai kedatangan orang yang bertamu atau mengunjungi rumah kita. Sedangkan menurut istilah dapat diartikan dengan berbagai cara penyambutan tamu yang lazim. Contohnya seperti bertutur kata yang sopan, menghormati dengan baik, dan menghormatinya. Ingat satu pepatah mengatakan, tamu itu bagaikan raja yang harus dilayani dan dihormati sebagai raja. Sedangkan menurut agama, menerima tamu itu kita harus dengan senang dan yakin. Kenapa? Karena kita harus yakin bahwasannya ridha Allah Subhanahu wa taala bisa saja datang melewati tamu yang mengunjungi rumah kita. Sebagaimana hadis Rasulullah mengatakan, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhiri falyukrim dhaifah." Yang artinya, barang siapa yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan hari akhir, hendaklah menghormati tamunya. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, teman-teman, yang kedua ada etika dalam menerima tamu. Nah, etika dalam menerima tamu itu apa aja? Yang pertama, hendaknya tuan rumah memakai pakaian yang pantas dalam menerima tamu. Mengapa begitu? Berpakaian yang pantas berarti dia menghormati tamunya sendiri dan dirinya sendiri. Islam juga menghargai orang yang berpakaian pantas, rapi, dan sopan. Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Makan dan minumlah kamu, bersedekahlah kamu, berpakaianlah kamu, tetapi dengan tidak sombong dan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah sedang melihat bekas nikmatnya pada hambanya." Hadis riwayat Baihaqi. Nah, yang kedua, hendaknya tuan rumah menerima tamu dengan sikap yang baik. Misalnya dengan wajah yang senyum, wajah yang ceria, sikap yang ramah, sikap yang sopan. Tidak boleh menerima tamu dengan memalingkan wajah ataupun menyakiti perasaannya dan lain sebagainya. Menerima tamu dengan sikap memalingkan wajah seperti itu berarti itu adalah sikap yang sombong dan seharusnya dijauhi. Saya menjalankan tamu sesuai kemampuan dengan tidak perlu mengada-ngadakan. Termasuk salah satu cara menghormati tamu ialah memberi jamuan kepadanya. Kewajiban menjamu tamu yang ditentukan oleh Islam hanyalah sebatas kemampuan tuan rumah. Oleh sebab itu, tuan rumah tidak perlu terlalu repot dalam menjamu tamunya. Bagi tuan rumah yang mampu, hendaknya menyediakan jamuan yang pantas. Sedangkan bagi yang kurang mampu, hendaknya menyediakan kesanggupannya. Jika hanya mampu memberikan air putih, maka air putih itulah yang disuguhkan. Apabila air putih tidak ada, cukuplah menjamu tamunya dengan senyum dan sikap ramah. Jamuan yang memaksa atau mengada-ngadakan akan berakibat tidak ikhlas atau berat hati jika menerima tamu yang kedua kalinya. D. Lama waktu. Sesuai dengan hak tamu, kewajiban memuliakan tamu adalah 3 hari, termasuk hari istimewanya. Selebihnya dari waktu itu adalah sedekah baginya. Sabda Rasulullah, "Ad-diyafatu salasatu ayyamin fama kana wara'a dzalika fahuwa shadaqatun alaih." Muttafaqun alaih. Yang artinya,
menghormati tamu itu sampai 3 hari. Adapun selebihnya adalah merupakan sedekah baginya. Hadis riwayat muttafaqun alaih. Antarkan tamu sampai pintu halaman jika tamu pulang. Salah satu cara terpuji yang dapat menyenangkan hati tamu adalah tuan rumah mengantarkannya sampai pintu halaman. Tamu akan merasa senang dan merasa dihargai karena keberadaannya diterima dengan baik. Wanita yang sendirian di dalam rumah dilarang menerima tamu laki-laki masuk ke dalam rumahnya tanpa izin suaminya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fasholihatu wal qanitatun hafidatul lil ghaibi bima hafizallah." Artinya, maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada, oleh karena Allah memelihara mereka. Quran Surah An-Nisa surah keempat ayat 34. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, wanita itu ibarat penggembala di rumah suaminya. Dia akan ditanya tentang penggembalaannya, diminta pertanggungjawaban. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, dan Ibnu Umar. Oleh karena itu, tamu laki-laki juga ditemui di luar rumah saja atau diminta datang lagi ketika suami telah pulang bekerja. Membiarkan tamu laki-laki masuk ke dalam rumah, sedangkan wanita tersebut seorang diri, dapat membuka peluang besar akan timbulnya bahaya bagi diri sendiri. Bahaya tersebut dapat berupa hilangnya harta, atau mungkin akan timbul fitnah yang akan mengancam kedamaian keluarga. Maksud dan tujuan bertindak antara lain dengan menyambut kedatangannya dengan muka manis dan tutup mata yang lemah lembut, mempersilahkan duduk di tempat yang baik, kalau perlu disiapkan ruangan khusus untuk menerima tamu yang selalu dijaga kerapihan dan kelestariannya menerima tamu. Setiap muslim harus menyiapkan diri untuk menyambut setiap kedatangan tamu dengan menyambut Sebagai seorang muslim, kita diwajibkan untuk memuliakan tamu tanpa membeda-bedakan status sosial ataupun maksud dan tujuan. Memuliakan tamu bisa dilakukan dengan cara menyambut tamu dengan tutur kata yang baik dan lemah lembut, mempersilahkan duduk di tempat yang baik, bahkan disiapkan tempat khusus untuk menerima tamu agar terjaga kerapihan dan kelestariannya. Menerima tamu merupakan bagian dari aspek dalam ajaran Islam yang harus terus dijaga, karena menerima tamu mencerminkan diri dan menunjukkan kualitas kehidupan kepribadian seorang muslim. Jadi, setiap muslim harus membiasakan diri untuk menerima tamu dengan sukacita. Jika ada tamu yang berkunjung, tuan rumah harus menghadirkan pikiran yang positif atau husnudon terhadap tamunya, begitupun sebaliknya. Dan jika ada tamu yang datang dari jauh dan ingin menginap, maka tuan rumah harus menerima dan menjamunya maksimal 3 hari 3 malam. Dan jika lebih, itu terserah pemilik rumah untuk menjamunya ataupun tidak. Menurut Rasulullah SAW, menjamu tamu lebih dari 3 hari nilainya sedekah, dan jika lebih itu bukan lagi sedekah. menerima tamu sebagai perwujudan keimanan. Artinya, semakin kuat iman seseorang, maka semakin ramah dan santun dalam menyambut tamunya. Karena orang yang beriman meyakini bahwa
menyambut tamu bagian dari perintah Allah. Yang ketiga, menyambut tamu dapat meningkatkan akhlak, mengembangkan kepribadian, dan tamu juga dapat dijadikan sebagai sarana untuk mendapatkan kemaslahatan, baik itu dunia ataupun akhirat. Oke kawan, itu pembahasan dari kelompok kami. Semoga bermanfaat buat kalian yang lagi belajar, dan mohon maaf bila ada kesalahan karena kami juga lagi belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.